Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan anugerah mohon inayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dengan besar rasa syukur, mari kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita sangat mempunyai cita-cita, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk pembelajar. Nalarnya tidak untuk bisa menyerap pelajaran apa saja dari berbagai peristiwa, pengalaman hidup dan sejarah. Sebagaimana dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disampaikan dalam khutbah kali ini. Suatu ketika seorang majusi penyembah api meminta jamuan makanan kepada Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim lalu mengajukan syarat kepada sang majusi bahwa dia harus memeluk agama Islam. Orang majusi itu pun lantas pergi meninggalkan Nabi Ibrahim dengan tangan hampa. Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, selama 50 tahun aku memberinya makan dalam kondisi tetap dalam kekafirannya. Tidak sudikah kau memberinya sesuatu makanan saja tanpa menuntutnya perintah agama. Nabi Ibrahim lalu pergi mengejar si majusi. Dia mengikuti jejaknya hingga saat bertemu Nabi Ibrahim tanpa rasa sungkan meminta maaf kepadanya. Orang majusi itu pun heran, apa gerangan yang membuat Nabi Ibrahim berubah pikiran. Bahkan dia meminta maaf. Sang Khalilullah menceritakan kejadian tadi kepadanya, yang akhirnya justru membuat si majusi terkesima dan masuk Islam secara sukarela. Cerita ini bisa kita jumpai dalam salah satu kitab Inti Tasawuf Risalah Al-Qusairiyah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim ini memiliki keterkaitan substansi dengan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim At-Tirmizi dalam Nawadir Al-Usul, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hapuskanlah akhlakmu walaupun terhadap kaum kafir. Niscaya engkau akan masuk ke tempat orang-orang yang berbuat baik. Sebab ketetapanku telah mendahului bagi orang yang bagus akhlaknya, yaitu aku akan menemuinya di bawah arsy-Ku. Aku menempatkannya di dalam surgaku dan aku akan mendekatinya dengan rahmat-Ku. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam kitab Tawatirnya. Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa Allah menghendaki Nabi Ibrahim berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk kepada orang yang masih terhadap kepada Allah. Allah juga menjanjikan perlindungan serta rahmat atau kasih sayang bagi orang yang sanggup melaksanakannya. Perintah ini tentu bukan hanya untuk Nabi Ibrahim semata, melainkan untuk kita semua umat manusia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan adalah sunatullah. Kiranya mustahil kita dapati dunia ini berada dalam satu warna kulit, satu etnis, satu agama, satu bahasa, satu budaya, dan seterusnya. Sekarang akan datang. Keniscayaan akan keragaman ini harus menjadi asas bagi setiap tindakan yang berhubungan dengan manusia lainnya. Memaksakan kehendak berarti melanggar ketentuan ini. Jikapun kita ingin berdakwah atau berma'ruf nahi munkar, maka itu syaratnya atas melaksanakan perintah Allah, bukan penentu perubahan pada sasaran dakwah kita. Kita hanya diperintah untuk mengajak kepada kebaikan, bukan menjamin datangnya hidayah. Kita tidak punya kemampuan membolak-balik kondisi hati orang, termasuk kondisi hati kita sendiri. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iktibar lain yang bisa kita serap dari kisah Nabi Ibrahim adalah seorang manusia ingat bahwa kita didorong untuk melaksanakan tauhid secara sejati. Berbuat baik kepada siapa saja merupakan ekspresi dari keyakinan bahwa semua adalah makhluk Allah yang mesti dicintai. Bagaimanapun keadaannya, diskriminatif terhadap manusia lain hanya lantaran perbedaan keyakinan atau pertama mengabarkan bahwa kita lebih mengunggulkan ego kelompok daripada Allah. Sebab Allah sendiri yang Rahman dan Rahim tidak pernah membeda-bedakan mereka dalam hal kebenaran. Semua memperoleh iman maksudnya. Islam memang mengajarkan umatnya untuk membenci kekufuran, tetapi bukan berarti membenci orang kafir. Membenci kemaksiatan, tetapi bukan berarti membenci orang maksiat. Hal ini yang sering disalahpahami sehingga saat bergaul dengan para pendosa, maka seolah akhlak yang baik tidak berlaku bagi mereka. Andai Rasulullah telah mempraktikkan perilaku semacam ini kepada masyarakat jahiliyah, mungkin kita akan menjumpai keagungan Islam seperti sekarang ini. Sebagaimana dikutip Abdurrahman Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Syekh Ibnu Arabi pernah mengatakan, yang artinya orang yang mencari derajat sebagai kekasih Allah hendaknya berakhlak baik kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang maksiat. Umumnya kekasih adalah mencontoh perilaku sosok yang dikasihi, seperti yang dilakukan kebanyakan orang ketika mengidolakan figur tertentu. Di sini kita diajak untuk memperlakukan makhluk dan jagat raya ini sebagaimana Allah memperlakukan mereka. Berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah. Belas kasih Allah meluas kepada seluruh makhluk, menembus skala agama, ras, usia, status sosial, dan lainnya. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang sabar dan bersyukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna illa shi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fal'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.